gitu. Nah, agar bisa Masih membahas tentang belajar. kesehatan mental malam ini. Gitu ya Mbak Ayu ya. Jadi gitu. Oke. Nah, jadi gitu kira-kira gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas terkait quarter life crisis ya. Seenggaknya ada poin-poin nanti yang akan kita share ke teman-teman gitu. Intinya Mbak, sebenarnya room ini aku tuh sama Mutiara gitu. Hanya ingin kami berdua itu bisa sharing. Sharing pun sebenarnya hanya untuk kami aja. Gitu. Hanya untuk sekedar mood. Nah, jadi mood kita ngobrol yuk gitu terkait sesuatu terutama tentang pendidikan. Kalaupun nanti manfaat buat orang itu nilai plus dah. Kita cuman mau diri kita ini terus bertumbuh aja sih Mbak. Di titik itu ya Mbak Yawi ya dan teman-teman semuanya gitu. Betul. Nanti ketika emang lo ngerasa ada teman-teman yang nonton, ini apa sih bahasan? Nggak apa-apa. Karena emang ini sebenarnya tujuannya cuma buat gua sama Mutiara aja. Tapi toh ternyata ada manfaatnya. Is a good, is a thank you very much. Kalau orang ngerasain ada manfaatnya gitu ya. Ini gua susah bahasa Inggris. Nah begitu. Mbak, Baik, aku boleh ngasih pertanyaan awal boleh ya? Buat kita semua sih sebenarnya. boleh. Jadi Jangan berat-berat ya pertanyaannya ya. beberapa hari yang lalu gitu, saya sama teman saya diskusi, bahkan sampai pada titik debat gitu. Kita seneng ya, aktivis anak-anak ini kan anak kampusnya kan ideologinya tinggi-tinggi debat gitu. Pernah nggak sih kita ini dulu Mbak, lo kerja dengan passion, karena kalau kerja dengan passion gini gini gitu. Saya Mbak, ketika lalu-lalu aku meyakini itu kerja dengan passion gitu. Namun Mbak, akhirnya semakin ke sini gitu, saya akhirnya mencari pola baru. Ternyata kalau menurut saya lebih pilih adalah boy, lu kerja dengan sungguh-sungguh dimanapun lo berada. Mengapa? Saya kasih bilang Mbak, sehingga ini kita bisa ada opsi-opsi. Mbak, ketika ditanya kepada saya atau kepada Mutiara atau kepada Mbak Ayu, passion lu apa? Nggak semua orang bisa mendetailkan dengan baik. Trust me lah, percayalah gue. Gue pun ditanya, passion lu apa? Gue suka ini, gue suka itu, gue suka ini itu gitu-gitu. Tapi kalau lo bilang, boy, dimanapun lo berada, lo kerja keras, lo kerja sungguh-sungguh. Itu menurut gue rumus yang akhirnya lebih sederhana dan masuk ke gue gitu. Akhirnya ketika lo kerja sungguh-sungguh gitu, lama-lama lo akan bertemu dengan passion lo. Tapi ketika orang yang meletakkan passion itu di awal gitu, lo kerja dengan passion, akhirnya dia juga bingung, ini passion gue bukan ya? Ketika itu bukan passion dia, padahal dia bisa kerja sungguh-sungguh, dia mundur akhirnya gitu menurut gua. Jadi opsi yang menurut gua yang paling agak aman sih, bukan kerja, ini opsi yang agak aman adalah lo boleh kerja dengan passion. Kalau lo udah ketemu tuh keren banget. Ketika lo ditanya passion lo apa? Ini itu keren. Itu lo baru bersyukur. Gak semua orang bisa tahu itu. Tapi ketika lo nggak tahu passion lo apa, saran gue adalah lo kerja dengan sungguh-sungguh. Menurut gue itu. Menurut lo tanggapannya gimana terkait itu? Silakan Mbak Ayu atau Mutiara. Siapa yang mau menanggapi duluan? Silakan. Ya. Gua duluan nggak apa-apa. Apa lu? Apa Mutiara duluan? Bayu aja nggak apa-apa. Aku duluan. Oh gitu. Gue menanggapi yang Herwin katakan tadi gitu kan ya, kerja dengan sungguh-sungguh atau bekerja dengan passion kayak gitu. Gue pun sempat, bukan sempat, tapi gue setuju dengan apa yang dikatakan dengan Herwin gitu. Jadi gue pernah sempat ngobrol ya. Jadi dalam hidup ini mungkin dibutuhkan spesialisasi diri kayak gitu. Oke. Maksudnya spesialisasi diri itu harus ada yang condong dari dalam diri itu, misalkan satu, gue pintar, misalkan kalau bisnis gue pintar marketing, misalkan contoh begitu gitu. Tapi semua terpatahkan ketika gue ngobrol sama salah satu guru gue ini gitu. Jadi beliau ngomong gini, nanti di masa depan kata dia kayak gitu,
yang dibutuhkan adalah kita orang yang harus serba bisa. Nah, di sanalah pada saat itu gue langsung mengubah pola mindset gue untuk gue belajar banyak hal gitu. Gue tahu banyak hal. Makanya ketika nanti gue ketemu banyak orang ngobrol apa, ya gue nyambung kayak gitu. Nah, artinya kalau misalkan menurut pola pandang lo harus dalam kondisi ini lo harus bersungguh-sungguh, ya oke, bersungguh-sungguh, oke, nggak apa-apa kayak gitu. Cuman kalau untuk kalau untuk gue sendiri sih, kalau gue sekarang adalah gue nggak mau tujuan hanya satu, tapi gue untuk mencoba untuk banyak hal kayak gitu. Karena dari banyak hal itu nanti ya ujungnya itu kita bakal tahu sebenarnya kita itu di mana, apa namanya, passionnya, bukan passion ya, sebenarnya yang diri kita banget itu di mana kayak gitu. Nah, artinya memang ya bersungguh-sungguh oke. Gue pun kalau nyoba-nyoba juga nggak pernah main-main kayak gitu kan. Tapi ya itu tadi, kita harus jadi manusia yang serba bisa gitu kalau menurut gue. Itu ya kalau gue. Kalau dulu sih gue tuh pengennya tuh satu passion gue tuh adalah misalkan gue fokus di bisnis kayak gitu. Gue fokus untuk belajar bisnis, untuk belajar segala macam tentang bisnis gitu dari banyak guru kayak gitu. Cuman gue pikir-pikir ke sini lagi, gue nggak bisa belajar bisnis doang kayak gitu. Gue harus bisa mengembangkan diri gue dari banyak hal kayak gitu. Karena dari banyak hal itu nanti dia bisa, maksudnya bisa nyabang kemana-mana kayak gitu. Itu sih kalau gue ya. Tapi kalau untuk bersungguh-sungguh pada akhirnya lo tahu dapat arahnya kemana, ya it's okay gitu. Ya benar juga gitu. Karena sebenarnya apa ya, dari penyampaian gue juga sebenarnya ujungnya ke sana gitu. Itu sih kalau menurut gue. Kalau Mutiara gimana, Mut? Nanggepin itu? Kalau menurut Mbak Muti gimana? Kayaknya nggak jauh beda sih ya, tapi mungkin bentar ya. Sibuk dia. Oh, tapi gini ya, aku sebenarnya setuju sih dengan dua statement yang kalian ungkapin tadi, bahwa kalau Kak Herwin lebih ketika ini berbicara tentang pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan ya. Sesuatu yang dilakukan, kalau Kak Herwin kalau dulu berpikir butuh passion, tapi nggak semua orang butuh passion, tapi ada banyak orang di luar sana yang dia nggak tahu passionnya atau maunya apa. Akhirnya Kak Herwin sendiri mengambil posisi untuk gue kerja keras, artinya gue bergerak aja deh gitu kan, nanti gue bakal temu jalan, itu mungkin ya Kak Herwin ya. Ya begitu misalnya. Kalau Mbak Ayu sendiri dia lebih lebih melihat gue harus punya banyak hal yang gue ketahuin untuk mencari titik temu apa yang mau gue ketahui gitu kan ya, atau di mana posisi ke depan gue berada gitu. Sebenarnya ini ada beberapa teori ya, tapi gue lupa teorinya apa. Tapi memang teori di sini saya lupa, tapi itu salah satu ilmuwan, tapi kalau nggak salah itu apa ya, tentang bagaimana dia mengetahui siapa diri dia. Di situ tuh gue cuman inget poin yang paling gue inget adalah nggak masalah, itu berhubungan sama dua pendapat dari Kak Herwin sama Mbak Ayu, bahwa nggak masalah lu itu tidak ada di posisi bekerja pada passion kamu, tapi lo harus punya keahlian, spesialisasi yang lo bisa, karena semua manusia itu butuh yang namanya pengakuan diri gitu. Jadi artinya branding kali ya, mungkin bahasa zaman sekarang itu branding diri, branding dia itu sehingga memunculkan jati diri dia gitu. Nah, ketika dia tahu jati diri dia bakal fine sama diri dia itu sendiri. Gitu sih kalau menurut gue. Tapi ini saling berkaitan. Sebenarnya itu ada 4 poin, tapi gue cuma dua yang paling gue tekan itu memang tentang keahlian diri, bahwa seseorang harus punya keahlian diri dan dia harus punya tidak berjalan hanya dengan passionnya. Karena kalau orang ketemu passion nih, kayak gue udah ketemu gini, oh gue suka di dunia ini nih gitu, gue udah ketemu, tapi banyak orang yang nggak tahu gue suka apa ya gitu. Iya benar gitu. Tapi banyak berhasil dengan ibaratnya gue tetap bekerja aja, gue jalan aja terus, ini gue ahli kan, gue belajar, gue perdalami lagi ilmu yang gue jalan sekarang. Contohnya nih, gue punya kawan, dia tuh ngejahit,
dia punya keahlian menulis. Awalnya bukan passion dia, serius. Itu bukan passion dia, tapi lama-kelamaan itu menghasilkan. Why not? Kenapa nggak langsung dijalanin aja? Atau berhasil juga. Yang pada akhirnya nanti ketika lu udah di branding orang, oh ya dia sudah sukses, toh nanti jati diri lu bakal muncul juga. Seperti itu sih kalau menurut gue. Oke. Tapi nanti semoga pembahasan antara passion dan kerja keras ini kita bisa korelasikan dengan kesehatan mental tema kita ya. Kayaknya sih memang pasti ada korelasi lah. Semoga teman-teman juga bisa mengkaitkan itu. Ya, tapi sedikit untuk melanjutkan pendapat gua ya. Karena gini ya, menurut gua sialnya di Indonesia ini, lo itu nggak dibiarkan hidup dengan passion. Itu menurut gua ya. Gue ini kan lulus dari FKIP gitu. Dan gue bertemu dengan anak-anak yang beragam. Anak-anak yang pintar sekali bahasa Inggrisnya, tapi matematikanya tidak. Anak yang pintar sekali matematikanya, bahasa Inggrisnya tidak. Anak yang pintar matematika, pintar bahasa Inggris. Artinya bahwa menurut gue, kadang-kadang kita itu harus, kita gitu, anak muda gitu, syukur-syukur kalau dibekali dengan kemampuan daya analitis gitu, observasi yang baik. Bahwa kalau kita ini ternyata kita hidup dengan passion itu, tantangannya sangat luar biasa. Ada orang yang passionnya bola misalnya, kita sering tahu. Berapa banyak orang tuanya yang dukung anaknya mau jadi pemain bola? Karena korelasinya dengan finansial, karena korelasinya dengan pengakuan orang lain gitu. Karena korelasinya dengan kultur masyarakat gitu. Nah, maksud gua gitu, kalaupun gua boleh berpesan kepada diri gua gitu, bahwa memang akhirnya ketika lo hidup dengan passion itu sangat membahagiakan gitu. Tapi akhirnya ketika lo hidup dengan passion, lo itu butuh perjuangan untuk menghidupkan itu. Butuh sekali menurut gua perjuangan untuk menghidupkan, dan ketika lo lolos di sana itu keren. Nah, namun akhirnya ketika ada anak-anak muda yang dia gampang, ini passion gua apa ya? Pesan gua kepada teman-teman itu adalah nggak usah sibuk nyari passion lo ketika lo bingung nggak tahu passion lo apa. Tapi sibuklah lo bersungguh-sungguh dengan apa yang lo lakuin sekarang. Gua akhirnya menemukan dua kelas sih. Kelas pertama adalah orang yang bahagia melakukan sesuatu yang dia senangi. Itu hal yang wajar. It's good banget. Tapi ada orang yang kelas yang kedua, orang yang sebenarnya dia nggak bahagia melakukan yang dia senangi, tapi dia tahu itu adalah hal yang baik buat dia ke depan. Tapi lo tetap ngelakuin itu gitu. Dan ternyata setelah gua pisahkan hal ini, ternyata kadang-kadang ini butuh digabungkan juga gitu. Ada masanya lo itu memang menyenangi hal yang lo lakuin dan lo harus bersungguh-sungguh. Tapi ada masanya lo juga harus menyenangi itu hal yang nggak lo lakuin. Tapi lo juga harus sungguh-sungguh. Itu sih, itu menurut gua. Dan yang paling sial adalah lo melakukan hal yang nggak lo senangi dan lo juga nggak tahu dan bahkan itu adalah buruk buat lo. Lo sial banget deh. Asli itu sial banget. Apalagi lo anak muda. Udah deh boy, udahlah. Menurut gua, ayolah gitu. Siapa sih di sini yang senang sholat? Ayo. Siapa di sini yang senang puasa? Allah ngasih pengumuman, oke, tahun 2021 puasa libur. Banyak yang senang daripada banyak yang sedih. Tes aja. Tapi kita tahu bahwa puasa itu baik buat kita. Akhirnya kita lakuin, itulah tingkatannya. Itu sih, itu ya menurut gua ya. Itu semoga di titik itu sih. Ini nggak ada kesimpulan, tapi teman-teman silakan untuk mengambil ini sih itu. Gitu. Ada tambahan nggak, Mbak? Tapi gue boleh bertanya nggak? Boleh. Tapi gue boleh bertanya nggak ke Herwin? Bagaimana tanggapan lo untuk misalkan gini, itu nggak lo sukai kayak gitu ya, tapi itu baik untuk lo kayak gitu. Artinya passion juga enggak kayak gitu kan, tapi lo harus menjalani, tapi itu baik untuk lo sebenarnya. Menurut lo gimana dengan hal yang seperti itu?
Ya, seperti yang aku sampaikan tadi, Mbak. Jadi, ketika itu nggak kita sukain, ya, tapi itu baik Tapi itu baik untuk buat kita. kita, Hmm. gitu kan? Nah, syaratnya adalah lo harus mengkorelasikannya bukan dengan rasa kebahagiaan, tapi korelasikannya Tapi, dengan dampak, mm-mm, dampak ke lo, dampak ke sekitar gitu. Itu. mm-mm, Nah, mm, dan ketika lo lewat di mm, sana, tingkatan lo tuh lo ada tingkatan yang menurut gua agak lebih dibanding dengan orang yang menyukai yang dia lakuin. mm-mm. Menurut gua sih gitu. Betul. Tapi sebagian dari orang ya, Hmm. sebagian dari banyak gitu ya yang konsul ke gue, Hmm. dia tahu dia nggak suka hal itu, dia Hmm. lakukan, tapi Hmm. dia tahu kalau itu baik gitu. Nah, ini pasti berhubungan dengan mentality seseorang kayak gitu. Hmm. Dia ngerasain stres, dia ngerasain terbebani hidupnya kayak gitu. Menurut lo gimana itu Nah, begini, dengan hal seperti itu? ya. Kita coba bedah ya, Mbak. Menurut aku gini, orang yang menyenangi hal yang dia lakuin, maka ada rasa ikhlas gitu ya, totalitas gitu Hmm. untuk ngelakuinnya. Benar. Gitu. Hmm. Itu bagus banget. Tapi Hmm. kita kadang-kadang harus jujur dalam kehidupan ini adalah kayak gue bilang tadi, enggak semua yang lo lakuin sekarang itu sebenarnya lo senengin. Betul. Nah, maka muaranya adalah bukan kesenangan, tapi muaranya itu adalah soal lo harus belajar banyak hal. Gitu. Lo harus belajar banyak hal di dunia ini gitu. Lo nggak bisa, lo nggak secara teorinya itu oke, passion, tapi secara fakta di lapangannya adalah lo itu harus berkompromi dengan idealitas lo dan realitas lo yang alami sekarang. Ketika lo berada di fase stres, di fase bingung, di fase segala macam, itu harusnya lo sadari sebelum lo ngambil keputusan itu. Misal gini, gue Okay. tahu bahwa gue melakukan ini bukan gue senengin, maka dampaknya adalah gue akan stres, gue akan pusing, gue akan bingung. Sadari itu dulu. Oke. Ketika lo Berarti sadar bahwa kayak kita tuh dibutuhkan. ketika lo sadar bahwa gue sadar bahwa di fase ini gue tuh sebenarnya nggak suka ngelakuinnya. Tapi sebelum itu lo harus siapkan diri lo itu dengan bahwa oke, gua akan mengalami rasa malas, gue akan mengalami rasa capek, gue akan mengalami rasa stres, gue akan mengalami rasa bingung. Dan ketika lo menyadari itu bahwa akan ada tantangan itu, sadari tantangan itu, gue yakin akan beda keadaannya ketika lo belum menyadari itu dari awal. Akan beda sih menurut gue. Berarti harus mencoba untuk melakukan fleksibilitas pada diri gitu mungkin ya. Ya enggak? Iya. Untuk bisa menerima kondisi itu gitu. Benar sih, menurut gue Begitu begitu kan? sih. Kalau dari Muti gimana, Mbak? Jadi kalau menurut Mbak Muti gimana melakukan penerimaan diri dengan hal yang sebenarnya tidak gue sukain? Oke. Ini kita bebas berpendapat ya, berbeda, bahkan berbeda barat timur aja nggak apa-apa ini. Stres. Karena sudut pandang itu nggak ada yang salah kok. Tergantung kita melihatnya aja. Kalau gue seperti yang tadi sempat kita bahas ya, bahwa memang ada yang tadi berkorelasi dengan pendapat kalian berdua, bahwasannya intinya lo punya nggak masalah lo tidak menemukan passion lo, tapi lo bekerja aja, nanti lo bakal temui jati diri lo di situ tentang spesialisasi baik. Cuman yang mau gue jadi inget sesuatu kasus ya, gue nggak tahu ini tanggapan atau gimana, tapi gue inget kasus yang dia tuh seorang dokter. Dia seorang dokter dan dia itu segi ekonomi dia oke, kemudian dia punya keluarga yang bahagia, dia punya anak-anak yang cerdas, pintar, dan pokoknya kalau dari sudut pandang orang yang melihatnya, dia bahagia, dia punya segalanya, gitu ya. Kita tidak membicarakan tentang hubungan dia dengan Tuhan dia, karena itu saya rasa religius itu kan hanya apa ya, antara dia dan Tuhan saja. Dia yang tahu. Ya, tapi dia
di usia berapa ya, saya lupa, sekitar di usia senja dia ya, sekitar enggak senja sih, usia 35 tahun itu kalau nggak salah, aku lupa ingat ininya, baca kasus itu. Si dokter ini ngerasa nggak bahagia. Oke. Gitu. Dia ngerasa nggak bahagia seperti dia nggak kehilangan jiwa. Pernah nggak sih ngerasain kehilangan jiwa? Maksudnya gue punya segalanya tapi gue nggak tahu apa yang bikin gue bahagia gitu loh. Dan ternyata dia pergi nih, dia ngerasa kalau dia butuh bantuan seseorang di dalam bidang keahlian yang memahami tentang psikologi. Dia pergi ke salah satu psikologi dan akhirnya ditemukan bahwasanya beliau itu seharusnya passion terus karakter dia gitu kan ya, itu adalah seorang seniman, art gitu loh, seniman. Dia masuk sekolah kedokteran, dia masuk, pokoknya ya maksudnya itu semua arahan keluarganya gitu kan, karena pakai bumbunya nenek-nenek segala macam itu adalah dokter. Sebenarnya dia nggak suka di bidang itu gitu loh, dia nggak suka di bidang itu, tapi mau nggak mau karena tuntutan keluarga dan masa depan, siapa yang nggak mau punya duit banyak gitu kan ya, dan dia bertaruh di situ. Tapi di usia 35 tahun atau saya lupa atau 40 tahun dia kehilangan kebahagiaan. Nah, yang gue pertanyaan, kalau ini sudut pandang ada dua ya, gue memegang dua-duanya. Kasian tuh dokter, kasian gak sih? Gue pernah ngerasain gak bahagia dengan apa yang gue lakuin gitu kan ya. Jadi gue ngerasa kasian gak sih dokter itu, dia nggak find diri dia gitu, dia nggak tahu diri dia. Gimana ya? Kalau orang yang udah pernah ngerasain itu, dia nggak tahu dia mau ngapain, dia nggak bahagia, padahal dia punya segalanya. Dia punya segalanya tapi dia nggak bahagia gitu. Karena apa? Karakter dia sebenarnya seawal mula dia seorang art gitu loh, seorang seniman. Seniman itu nggak cuma dia melukis, dia nggak segala macam puisi doang nggak ya, tapi banyak. Tapi dikatakan dia butuh seni. Gitu. Akhirnya si dokter ini mengakui dirinya kalau dia tuh memang suka banget sama yang namanya dengan sajak, dengan menulis gitu kan. Dan apa ya, kayak gimana, akhirnya dia meluangkan waktu dia untuk tetap menjalani ke aktivitas kebahagiaan dia, kayak seni dia yang dia mau dengan realitas dia. Jadi kalau digambarin itu bisa jadi gini, ini kehidupan nyata lo, mana nih, kelihatan nggak? Ini kehidupan nyata lo, ini kehidupan pribadi lo, kehidupan yang lo kehidupan nyata dan kehidupan yang lo, iya. Nah, mau nggak mau lo sebenarnya tuh bisa semua ditarik di ujung sampai dia temu di sini sih posisinya gitu loh. Sebenarnya ada juga di titik harus bertemu gitu. Nggak masalah kalau gini nih caranya. Kalau gue sih menyikapinya ya, ketika kita dihadapkan dengan kasus seperti itu, gue nggak tahu juga apakah gue bisa melakukannya, tapi pemikiran gue berbicara kalau di tengah-tengah kesibukan kita, karena kita butuh loh yang namanya semacam pengakuan dari orang-orang gitu kan ya. Mulai dari pengakuan dari orang-orang itu, kita nggak bohong dong ya kalau ketika kita punya materi yang bagus, pemikiran yang bagus, itu lebih dihormati gitu kan. Tapi jangan lupa, lo punya kebahagiaan lo itu dan lo harus sempatkan itu. Kalau lo suka traveling, lo harus datengin tempat traveling itu gitu. Jadi harus sama-sama berjalan nih. Gua jujur, gua itu pendidikan ya, calon belum gitu. Gue nggak terlalu suka dengan dunia pendidikan yang monoton gitu kan ya. Maksudnya gue lebih suka dunia pendidikan yang dia hard skill. Mungkin karena gue tipe kalau orang yang dia kinestetik, gue belajarnya dari kinestetik gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, nggak mungkin kan ini mau gue tinggalin aja pendidikan gue, sedangkan gue bentar lagi nih. Tapi gue temu pemikiran itu. Gue temu pemikiran, gue punya basically pendidikan ini, dan gue punya keterampilan ini, nanti someday gue yakin itu bakal bertemu gitu loh. Gue kebahagiaan gue di pekerjaan gue sekarang sama pendidikan gue yakin bakal ketemu, dan gue yakin ketika lo udah tahu diri lo, Tuhan tuh bakal nemuin jalan sendiri kok. Gue udah ngerasain itu. Bismillah aja, bismillah. Tapi ingat ya, lo harus ahli, lo harus branding diri lo harus punya, gue adalah seorang Mutiara Rusida yang bisa begini, ini punya keahlian ini, punya begini.
temuin itu titiknya. Gitu sih kalau menurut gue. Oke. Berarti ada 2 kesimpulan dikatakan ya. Satu, lo boleh jalan dengan passion lo, boleh juga tidak dengan passion lo gitu. Tapi ketika lo tidak berjalan dengan passion lo, kebahagiaan lo, artinya kan lo nggak bisa nemuin itu. Apa ya? Lo harus tetap menjalani kehidupan nyata lo, realita kehidupan lo yang tidak menyenangkan itu dengan sesuatu yang lo sukain. Karena kan lo hidup nggak cuma buat diri lo, tapi buat keluarga lo. Gitu. Ya nggak sih? Lo nggak cuma hidup buat diri lo sendiri. Gitu. Ada orang-orang yang lo pengen banggain dengan apa yang lo punya. Oke. Asik ya, panas ini pembahasannya. Oke, terkait passion. Oke. Herin Bayu. Gue pengen obrolan kita bertiga ini besok kita coba undang itu dengan seseorang yang menurut gue lebih punya pengalaman. Gue bukan bilangin Mbak Ayu nggak punya pengalaman di situ, tapi maksudnya kita harus punya satu. Apalagi gue. Iya, satu orang ini memang dia kami tentang psikolog ini. Mungkin someday bisa digabungin. Pasti. Satu psikolog, satu hipnoterapinya nih, gitu kan asik banget. Oke, paham. Nah, seenggaknya adakah tips and trick dari segi hipnoterapi untuk kawan-kawan yang ngerasain kesehatan mentalnya itu memburuk ya? Dalam arti gini, kesehatan mental itu sebenarnya kadang-kadang itu terbawa dari masa kecil dia, ibaratnya mungkin bisa dikatakan luka batin gitu ya. Yang dia sendiri kadang nggak paham gitu, tapi muncul ketika dia dewasa gitu. Kita nggak pernah tahu apa masalahnya, karena kita nggak tahu. Mungkin dulu kecil dia pernah dibully gitu, karena bullying itu juga berpengaruh buat kesehatan mental di masa depannya sih. Gitu. Kalau dengan langsung aja nih ya, kalau dengan Mbak Ayu sendiri ada nggak sih hipnoterapinya nih untuk dengan permasalahan mental, misalnya kayak dia kecilnya pernah dibullying, terus ketika dia besar akhirnya dia merasa kurang percaya diri. Adakah tips and ya apa Mbak? Bener. Yang simple gitu yang bisa gue lakuin. Apa gue harus berenang? Apa? Oke, gue mencoba menjawab dari Mbak Muti ya, dari metafor cerita Mbak Muti gitu terkait dokter tadi kayak gitu kan ya. Gue mendapat kesimpulan gini, kenapa ketika dia menjalani prosesi dia menjadi dokter, dia is okay, dia menjalani. Tapi kenapa di usia dia 35 tahun, dia merasa dia nggak bahagia. Kayak gitu. Nah, di situ gue kayak mengamati bahwasannya gini. Dari cara dia mengambil keputusan, ini waktunya habis lagi ya? Belum? Tempat gue belum? Belum ya, oke. Dari cara dia mengambil keputusan itu adalah gini, dia mengambil keputusan tidak sesuai dengan kesenangan dia gitu. Nah, artinya dia membawa